Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'ah. Fardu-fardunya puasa itu ada 4. Artinya sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang yang mau berpuasa itu ada 4. Ahaduha an-niyatuh. Yang pertama itu adalah niat. Bil qalbi, di hati. Niat itu di hati. Jadi orang yang mau melaksanakan puasa, dia harus berniat di hatinya. Artinya pelafalan niatnya di hati. Tidak cukup kalau hanya lewat lisan. Semisal ada orang yang mau berpuasa kemudian melafalkannya di mulutnya, nawaitu shauma ghadin ana dhaifar di syahri ramadhana fi hadhihi sanati fardhu ta'ala, semisal. Itu tidak cukup kalau tidak di hatinya. Karena niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Kalau lisan saja nggak cukup, hati saja cukup. Cuma yang lebih afdol, yang lebih utama, lisannya mengucapkan, hatinya juga melafalkan. Dasarnya kenapa harus niat? Karena jelas dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya saja perbuatan ibadah itu keabsahannya tergantung kepada niat. Fa in kana as-shaumu fardhan ka ramadhana aw nadran fala budda min iqa'in niyati lailan. Niatnya itu kapan diucapkan? Niatnya itu kalau puasanya puasa fardhu, maka harus dilafalkan di malam harinya. Diucapkan di malam harinya. Kalau puasanya puasa fardhu. Memang awalnya begini. Yang dinamakan niat itu kan qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu, maksudnya ini langsung bersamaan dengan pekerjaannya. Fa in tarakha sumiya azman. Kalau semua ada orang bermaksud, di hatinya bermaksud, kemudian pengerjaannya nanti ada, itu sebenarnya bukan niat, tapi azam namanya. Hanya dalam urusan puasa ini niatnya itu tidak boleh bersamaan, harus di malam hari, harus tabyid itu niat, harus menginapkan niat. Oleh karenanya di sini dikatakan man lam yubayyit an-niyatah qabla al-fajr fala siyama lahu. Kata Rasulullah, orang yang tidak menginapkan niatnya, maksudnya tidak melakukan niat sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Artinya puasanya tidak sah. Wa tabyid iqa'un niyati lailan fi ayyi juz'in minhu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Yang dimaksud menginapkan niat itu artinya dimulai dari terbenamnya matahari sampai munculnya fajar shadiq, sampai waktu subuh. Jadi boleh setelah maghrib berkumandang, boleh langsung niat, atau setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya, atau setelah jam 12 malam, yang penting sebelum fajar. Kalau bersamaan dengan fajar, tidak sah. Jadi ada orang niat bersamaan dengan fajar, niatnya tidak sah. Di sini dikatakan wa ulima min dzalik annahu law qaranat an-niyatu al-fajr lam yasihha shaumuhu li adami tabyid. Kalau ada orang niat puasa, niatnya bersamaan dengan fajar, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena tidak tabyid, tidak menginapkan niat. Jadi kalau puasa wajib, niatnya harus di malam hari. Kalau puasa sunnah tidak masalah di siang hari, di pagi hari. Jadi semisal ada orang mau melakukan puasa sunnah Senin Kemis atau apa, tadi malam tidak niat, pagi jam 8 atau pagi jam 10 atau bahkan jam 11 melakukan niat saya puasa sunnah, gak masalah. Niatnya di siang hari atau di pagi hari. Yang penting sebelum melakukan niat ini, orang itu tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, dan lain-lain.
Wa yajibu at-ta'inu fi shaumil fardhi ka Ramadan. Kalau puasa wajib, maka niatnya harus ditentukan. Jadi maksudnya niat saya puasa Ramadan. Ini maksudnya ditentukan Ramadan. Atau puasa wajib nadar, seperti niat saya puasa nadar atau kafaroh, kan puasa wajib semua ini. Niat saya puasa kafaroh. Kalau sunnah tidak perlu, tidak wajib ditentukan. Niatnya seperti apa? Wa akmalu niyati shaumihi ayyakul asy-syakhsu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat saya puasa Ramadan besok fardhu kan Allah Ta'ala. Wasani al-imsaku 'anil ukli wasyurbih wa in qalla al-maqul wal masyrub. Nomor 2, wajibnya orang puasa itu tidak boleh atau harus menghindar, harus mencegah dari makan dan minum, dari makanan dan minuman, meskipun sedikit. Maksudnya itu tidak boleh menyampaikan benda kepada lubang tembus, mulut, hidung, kuping, sabi lain, maksudnya kubul dan dubur. Itu tidak boleh memasukkan sesuatu kepada lubang itu. Kalau hanya hanya di mulut saja, seperti kita masak karena takut terlalu manis atau terlalu asin, kemudian kita cicipi, nah ini nggak masalah, nggak batal. Sepenting setelah dicicipi lalu kita ludahkan, jangan setelah dicicipi langsung ditelan, batal kalau seperti itu. Jadi tidak boleh memasukkan benda ke lubang tembus. Benda, kalau aroma nggak masalah, seperti ada orang masak kemudian baunya enak, kemudian kita cium, nah ini nggak masalah, karena yang masuk itu bukan benda tapi aroma. Jadi batal kalau makan dan minum ketika disengaja. Indu ta'amudi. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yaftur in kana qariba ahdin bil Islam au nasha'a ba'idan anil ulama. Kalau ada orang puasa kemudian makan karena lupa bahwa dia sedang berpuasa, ya nggak batal. Meskipun banyak, sedikit ataupun banyak. Tapi kalau makannya banyak, itu ada yang mengatakan batal. Tapi ada juga yang mengatakan tidak batal. Dan ini saya kira yang lebih kuat. Karena dasarnya jelas. Kata Nabi begini. Man nasiyah, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dia sedang berpuasa, fa'akalah, kemudian makan, au syariba atau minum, falyatimah saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena itu ya termasuk rezeki dari Allah. Jadi meskipun banyak, silakan, enggak apa-apa. Atau ada orang puasa kemudian makan. Ketika ditanya kenapa makan, dijawab, saya tidak tahu bahwa makan itu dapat membatalkan puasa. Jawabannya begitu. Apakah orang ini tidak batal? Maka tidak batal kalau orang itu baru masuk Islam. 1. Nomor 2, tidak batal kalau orang itu hidup di pedalaman yang jauh dengan ulama, jauh dengan orang alim. Maka kalau pengakuan seperti tadi dilakukan oleh dua jenis orang ini nggak masalah. Kalau seperti kita yang hidup di antara beberapa ulama kemudian mengatakan, oh saya tidak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa, lah ini batal. Karena jahil kita ini bukan jahil makdzur. Kebodohan kita ini bukan kebodohan yang ditolerir oleh syariat. Kenapa tidak ditolerir? Karena berarti kita itu enteng, tidak belajar ilmu agama. Wasalisu al-jima'u amidan. Nomor 3, orang yang melakukan puasa wajib menghindari perbuatan intim, hubungan intim. Wajib itu. Kalau melakukan hubungan intim di siang hari, sementara dia puasa, batal puasanya. Bahkan dia nanti wajib mengqadha 2 bulan berturut-turut. Kalau di malam harinya enggak masalah. Ammal jima'u nasiyan fakali aklin nasiyan.
Kalau jima dalam keadaan lupa, artinya dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, maka bagaimana? Sama dengan makan. Artinya kalau lupa ya nggak masalah, nggak batal. Di sini dikatakan begini. Walau kana mujami'an inda tulu'il fajri fanaza'a halan suhha shaumuhu. Kalau ada orang yang melakukan hubungan dengan pasangannya, kelaminnya sedang ada di dalam, kemudian mendengar adzan subuh, maka bagaimana puasanya? Tidak batal. Yang penting segera dicabut. Mendengar adzan segera dicabut. Kalau mendengar adzan masih dilanjutkan, ya batal. Wa illam yunzi halan lam yasihha shaumuhu. Kalau tidak segera dicabut, ya tidak sah puasanya. Warabi'u ta'ammudul qai'ih. Yang nomor 4 adalah muntah yang disengaja. Ada orang puasa, kemudian dia berusaha bagaimana dirinya itu muntah. Nah, ini kalau muntah ya batal puasanya, karena muntahnya disengaja. Falau ghalabahu al-qai'u lam yabtul shaumuhu. Kalau orang itu muntah tanpa disengaja, ya nggak masalah. Contohnya ada orang ketika ikut mobil atau ikut bis transportasi lah, itu biasanya mabuk, kemudian dia sedang puasa ikut mobil, ternyata di perjalanan atau setelah ikut mobil dia mabuk. Bagaimana? Apakah batal puasanya? Tidak, karena itu tidak disengaja. Allah